Ini sekolah nggak tinggi Pak, tapi kalau setiap saya kesulitan, saya meminta Pak, saya meminta sama Allah, saya minta. Karena saya tahu Dia yang menciptakan saya. Ya kan, jadi saya minta sama Allah. Dan itu Allah tidak memberikan saya, oh misalnya saya ada kesulitan dalam bisnis saya. Dia nggak bilang, oh ini beres katanya gitu. Atau saya nggak punya duit, dikasih duit. Bukan begitu. Kalau saya ini, Allah membukakan pintu dari orang-orang yang bisa bekerja sama kita. Terus kadang-kala saya masih banyak masalah yang nggak bisa dipecahkan. Saya hanya berdoa. Karena saya minta ABC cuma saran, tapi kalau berdoa Tuhan pasti kasih ilham buat saya. Jadi semua yang ngadu burung saya bilang permisi, ya Pak Haji katanya dia bilang, Pak nggak ada pengawal, nggak ada ajudan, tapi yang penting bagaimana kita bersikap, bagaimana kita juga menghargai mereka. Dan saya selalu bilang minta maaf ya, mau lewat sini boleh ya gitu. Mereka ayo nih. Terus kayak kalau nanya pun juga nanya yang santun. Tadi Pak Yusuf bilang kalau main berbaur sama semua anak-anak. Saya penasaran sih, apakah saat itu Pak Yusuf udah mualaf belum atau? Belum. Oke. Belum. Saya malah aktivis Kristen karena nenek saya Kristen waktu itu. Saya pikir makanya udah nongkrongnya di situ karena nongkrong di masjid segala gitu. Enggak. Justru saya masih Kristen hari itu. Saya pernah satu hari itu saya ajak teman saya arsitek yang ternama masuk ke daerah Papango, Kolongtol mau bikin tempat bikin masjid. Itu daerah preman semua, memang daerah preman. Kalau begal-begal dari jalan tol lari masuk ke situ semua, pencoleng-pencoleng di situ, dan semua tempat ngadu burung, judi semua di situ. Saya lihat situ, seorang arsitek ternama itu kawan saya, dia bilang, Pak Yusuf nggak apa-apa, Bismillah nggak apa-apa. Saya bilang masuk kita ke dalam Pak, di kolong-kolong tol itu daerah hitam Pak, memang semua aman Pak. Pribumi adalah barang siapa yang mencintai tanah air Indonesia, yang menyayangi rakyat Indonesia, dan setia kepada Indonesia. Itulah pribumi sebenarnya. Dia tidak berkhianat, tidak korupsi. Ibu saya sampai manggil saya si gembel. Gembel karena mainnya saya sama orang-orang kampung yang kadang-kala nggak berbaju gitu. Nah sehingga saya interaksi sama mereka, saya tahu oh interaksi kehidupan mereka apa semua, sehingga saya bisa menyelami, menghayati dan mengerti gitu. Kalau ada orang bilang Islam itu keras, kasar, itu salah, tafsirnya yang salah. Islam itu sejuk Pak. Kenapa saya masuk Islam juga? Saya sampai tempat akhir dan dikasih badan sehat, dikasih rezeki baik. Itu. Jadi bukan kepintaran Pak, tapi semua ridho Tuhan. Gini, kalau saya bisa kembali hari ini, pasti bukan karena saya pinter. Tapi untung saya nggak sekolah Pak. Kalau sekolah saya mungkin hati-hati karena dengan gelar saya, terus dengan ilmu saya pasti penuh perhitungan. Jadi saya pakai filosofi itu, tetapi saya pasti waktu mau ngebut itu, ya Allah, bilang kau berkenan lindungi saya sampai tempat akhir. Udah bismillah. Nah Allah berkenan ternyata Pak. Akhirnya saya dihitan umur 17 kalau nggak salah. Oke. Teman-teman di Samarinda itu semua pada hitan tuh, teman-teman saya yang Tionghoa. Hitan tuh apa ya by the way? Disunat. Oh, umur 17? Iya, umur 17. Udah gede. Saya, makanya itu ada cerita story yang lucu. Gila, saya langsung ngilu dengernya. Wah, saya lebih ngilu, Daniel. Jadi teman saya rupanya obat biusnya mereka semua oke. Begitu saya mungkin obat biusnya belum penuh semua. Begitu dia gunting, itu saya berteriak. Au, saya bilang gitu. Wow, berarti obat biusnya belum nih katanya. Ya. Tunggu dulu 10 menit. Nah 10 menit dicoba lagi. Disentil-sentil dulu dok. Disentil-sentil. Oh udah katanya. Begitu dia potong dok, nggak berasa, cuman saya dengar tuh keras. Waduh saya bilang. Itu benar, umur 17 itu. Aduh. Saya bilang, ya baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu. Saya bilang gampang ya Bu ya. Ya udah katanya sekarang siap-siap katanya. Loh saya bilang tar dulu Bu ya, besok aja saya bilang gitu. Saya kan harus belajar dulu. Nggak boleh nak katanya. Kalau kamu sudah mau masuk Islam, harus kamu ikrarkan sekarang. Karena kalau kamu pulang, kamu meninggal sebagai orang yang bukan Islam, dosanya Buya yang tanggung. Wow. Saya bilang, terus si Pak Sudrajat, ya
udah hidayah. Apa tuh hidayah? Udah panggilan Tuhan kata. Oh ya udah dah, Bismillah aja dah. Tapi saya bilang saya nggak bisa baca Bu ya. Akhirnya ikutin saya. Dia bilang pelan-pelan tuh.